Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita ajarkan di dalam kelas, yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kita praktekkan bersama-sama dalam menggunakan perulangan atau looping. Di Python itu ada dua, yaitu for dan satunya adalah will. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali bagaimana penerapan, bagaimana penggunaan perulangan for dan will ini. Nah, di video kali ini Bapak memberikan contoh adalah pembuatan dalam aplikasi bilangan deret ganjil genap. Langsung saja disimak videonya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bentar ya, kita panggil dulu bahasa pemrogramannya. Nah, misalkan ini judulnya adalah bilangan deret ganjil genap dalam Python. Masukkan, misalkan Bapak sini menginputkan 12. Nah, nanti tampilannya seperti itu. Adalah tampilan untuk for dan will, yang dimana tampilan for dan will ini sama kan hasilnya 1, 3, 5, 7. Sama pada will genap pun sama. Bagaimana kode pemrogramannya, kode listing programnya seperti ini. Nah, di sini print ini kalian sudah mengenal print. Print adalah menampilkan isi variabel maupun teks biasa. Kalau menampilkan teks biasa kan seperti biasa adalah ada tanda kutip 2 dan ditutup dengan tanda kutip 2. Nah, terus seperti sebelumnya kita bahas di kelas, /n ini adalah newline, yang dimana nanti tampilannya akan ke enter gitu, akan ke bawah, membentuk paragraf baru. Masuk ke baris kedua. Baris kedua ini adalah pembuatan nama variabel. Nah, di sini Bapak membuatnya adalah angka. Terus isinya apa? Lalu kita masukin sama dengan. Nah, terus bentuk inputan ini adalah bentuk inputan integer atau bentuk inputan angka. Terus buka kurung, kita inisialkan itu kan karena ini fungsinya untuk menginput. Nah, kita masukin aja input, terus judulnya apalah ini. Masukkan jumlah deret. Terus kita tutup kurung 2 kali, sebab ini tutup kurungnya adalah 1, 2. Begitu juga di akhir harus 2. Lalu kita print ini untuk menampilkan bilangan for. Dan ini hasil untuk bilangan ganjilnya adalah judul aja. Nah, terus seperti biasa, setelah itu kita mau tampilannya ke samping, maka kita gunakan adalah n sama dengan. Yang dimana setelah teks biasa ini tadi diinputkan, lalu muncullah karakter koma, yang dimana ini fungsinya adalah mengakhiri tampilan yang sudah dibuat sebelumnya dan membuat perintah baru, yaitu di sini adalah n sama dengan petik 2. Lalu kita kasih pembatasnya adalah spasi. Nah, terus petik 2, tutup kurung. Masuk ke fungsinya. Di sini pertama kita adalah menggunakan fungsi for, yang dimana menampilkan bilangan ganjil. Nah, pada fungsi for, di sini langsung aja kalian masukin for gitu. Terus bikin inisial baru adalah i. Di sini Bapak misalkan i. Nah, input, terus yang dimana di dalam atau in, kisarannya adalah angka rank. Nah kan, ini sudah, ini fungsi for in rank. Nah, terus isinya apa aja? Isinya sini kita buka kurung dulu, terus isinya karena bilangan itu kita start dari 1, maka tulis saja di sini 1. Terus koma mengakhiri 1 ini tadi. Terus kita panggil yang inputan ini, inputan angka, kita masukin aja angka. Nah, terus
pada logika aritmatika kan ada itu tambah, artinya menjumlahkan. Yang dimana angka ini ditambah 1. Nah, dimulai dari 1, terus hasil inputannya itu tadi ditambah 1. Nah, terus diakhiri titik 2. Perlu diperhatikan di sini dalam pencetakan setelah fungsi for ini tadi, kita menampilkan kan, tujuannya menampilkan dengan cara memprint. Nah, di sini kan ada karakter ini tab. Nah, karakter tab ini tidak sembarangan kalian memasukin sesuai dengan strukturnya. Ibarat kata kalian ini begini aja, maka dia tidak akan berfungsi, tidak akan memahami fungsi dari for-nya ini tadi. Sebab dia ini kalau kalian sejajar, maka dia akan membuat perintah baru, bukan turunan dari for ini tadi. Nah, begitu. Nah, terus pada selanjutnya ini tadi kita print lah, kita cetak hasilnya itu tadi. Kita mulai dalam kurung dulu, dalam kurung dan tutup kurung. Nah, terus di dalam kurung ini maksudnya 2 dalam kurung ini adalah yang maksudnya adalah dikerjakan lebih dahulu. Nah, begitu. Dikerjakanlah yang lebih dahulu. Ini tadi yang variabel i ini tadi for i itu dikalikan 2. Nah, sudah dikalikan 2 ditutup kurung. Lalu karena kita mencari bilangan ganjil, seandainya ini tidak ada tutup kurung gini, itu menampilkan bilangan genap saja yang tampil. Nah, lalu kita tutup kurung, kita kurang 1. Kan 2 dikurang 1 kan jadi ganjil, jadi 1 gitu. Nah, begitu. Terus koma, kita akhiri penjelasan perintah dari ini tadi. Lalu masuk ke N seperti biasa. N adalah untuk membuat baris lurus dan pembatasnya adalah spasi. Lalu akhiri. Nah, itu adalah penggunaan for. Sebenarnya dari kode ini bisa kalian kreasikan, kalian mau membuat apa bebas. Inti kuncinya adalah ini tadi di dalam seperti ini. Nah, for apa variabelnya tuh tadi? For i terus in length. Nah, sebenarnya ini aja. For ini lalu diakhiri tutup titik 2. Seperti ini intinya. Ini bisa kalian kreasikan. Kalian mau membuat aplikasi apa bebas. Modalkan cuma for ini tadi. Itu adalah penggunaan for. Lanjut, begitu juga di bilangan genap. Ini sama aja sebenarnya. Nah, kan sama antara baris 9 dan baris 5 ini sama. Nah, sama. Begitu juga 10 dan 6 pun sama. Karena kita di sini mencari bilangan genap seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, terjadi perbedaan kan di sini ada buka kurungnya 2 kali, di sini cuma sekali aja. Tanpa ada proses pengurangan 1 karena ini menampilkan bilangan genap. Nah, mungkin itu untuk for pada bilangan genap. Selanjutnya kita adalah menampilkan will. Nah, pada penampilan will seperti Bapak jelaskan di kelas, will ini agak ribet. Harus dijelaskan dulu satu-satu gitu. Beda dengan for. Nah, tapi banyak juga keunggulan pada perulangan will ini. Dia bisa banyak membuat beberapa program gitu tanpa menggunakan perulangan for. Yang pertama kali kita lakukan pada will ini, kita adalah mendeklarasikan bilangan apa-apa aja atau karakter apa aja yang ada pada perulangan will. Di sini Bapak mendeklarasikan adalah i, isinya adalah 1. Nah, kelihatan. I ini adalah 1. Yang dimana ini nanti akan kita panggil. Selanjutnya baris 16 adalah penggunaan pencetakan atau print. Nah, selanjutnya di sini masuk ke itu tadi kondisi will. Nah, di sini will seperti kurang lebih sama seperti for, tapi terjadi sedikit ada perbedaan.
will, lalu kita panggil yang ini tadi 1. Bedakan dengan for ini tadi, satunya sudah ditentukan di dalam kurungnya ini. Tapi pada will ini kita manggil will. Nah, i-nya ini sebenarnya nilainya 1. Terus ini adalah logika perbandingan yang sudah kita ajarkan, kurang dari sama dengan terus inputannya berupa angka yang kita inputkan itu tadi. Nah kan, will i kurang dari sama dengan angka inputan, lalu kita akhiri kondisinya dengan titik 2. Nah, seperti itu juga dalam print pada force dan wills ini sama. Dia menggunakan tab. Tidak bisa tab ini digunakan sembarang. Dan logikanya pun sama ini sebenarnya dengan for. Nah, sama aja. Tapi perbedaannya adalah cara penulisannya yang berbeda. Nah, kan ini sama. Nah, terus n. Nah, terus di sini adalah mengurutkan. Nah, mengurutkan. Ini bagian mengurutkannya supaya menjadi bilangan deret atau berurut. Ini tadi i-nya kita panggilkan terus ditambah hasilnya atau sama dengan 1. Sudah selesai tampilan bilangan ganjil menggunakan will. Begitu pula dengan bilangan genap. Nah, kita jelaskan lagi nih tadi kita deklarasikan i itu adalah nilainya 1. Terus kita cetak menggunakan print ini judul. Nah, terus masuk ke perulangan atau kondisi will. Di mana i-nya will perulangan i kurang dari sama dengan masukin input ini tadi titik 2 mengakhiri. Terus dicetaklah. Ini pun sama sebenarnya. Logikanya 1 kali 2. Pada for ini pun sama 1 kali 2. Nah, terus koma n untuk tampilan dari kiri ke kanan. Dan ini pun sama. Nah, itu sebenarnya dalam membuat program Python ini, kalau kalian mengerti dasarnya aja, kalian bisa berkreasi sesuai kreasi kalian. Tinggal kalian alurkan ide kreasi tersebut ke dalam sebuah bahasa program. Coba kita jalankan sekali lagi. Masukin ibarat kata misalkan 5. Nah, tampilkan di sini ada 5 baris 1, 5 deret 2, 3, 4, 5. Ini ganjil, ini genap. Dan ini pun sama hasilnya. Bapak akhiri saja videonya ini. Masuk ke bagian penutup. Itu tadi adalah bagaimana cara pembuatan bilangan deret ganjil genap dalam Python menggunakan 2 perulangan yaitu will dan for. Mungkin itu saja dari Bapak. Harapannya adalah setelah kalian menonton video ini, dalam pembuatan project pas yang sudah disampaikan Pak Nunu, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Mungkin itu saja. Salah hilap Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.